Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan pada hari ini kita juga bersyukur boleh beribadah kepadanya, merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Tuhan Yesus datang dari sorga, kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, masyurkan Rajamu. Angkatlah suaramu bernyanyi.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu hari ini, bahkan belajar firman-Mu, kami mohon ampuni kami dari semua dosa kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib,
berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. katakan tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 6 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah dariku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Judul khotbah pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya beri judul Tuhan Yesus naik ke surga, perintah memberitakan Injil. Dari Yohanes 16 ayat 28. Tadi petugas telah membacakan Yohanes 16 ayat 28 ini. Ada baiknya kita akan menyimak sekali lagi Yohanes 16 ayat 28 ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan klimaks kehidupan Kristus di dunia. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya semakin menegaskan ketuhanannya. 40 hari setelah bangkit, dia harus naik ke surga. Ini membuktikan bahwa dia, Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus Bapa dan kembali kepada Bapa. Dalam ayat Nats jelas terkandung bahwa Tuhan Yesus datang dari kekekalan dan kembali pada kekekalan. Setelah bangkit dari kematian, ia secara khusus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sebelum ia naik ke surga, ia memerintahkan para murid untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem, agar mereka siap menjadi saksi Kristus. Apa janji Bapa itu? Ialah seperti kata Tuhan Yesus, Aku minta kepada Bapa, dan Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, atau Roh Kudus itu ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita menemukan ribuan janji. Dan salah satu janji itu yaitu tentang Roh Kudus yang disebut janji dari Bapa. Jadi Sang Bapa telah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Itu bisa dibaca di Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27 dan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Jadi sebelum terangkat ke surga, Tuhan memberikan perintah kepada murid-Nya agar pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa untuk menjadi murid-Nya. Namun pergi saja itu tidak cukup. Mereka harus memiliki kuasa agar dapat menjadi saksi Kristus di dunia. Kuasa ini sangat penting karena kita akan menghadapi peperangan. Ingat,
bahwa peperangan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu di udara, yaitu roh-roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, bagaimana kita dapat membebaskan orang lain yang masih berada di bawah kuasa si jahat? Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa penyertaan Roh Kudus, pelayanan apapun yang kita lakukan tidak akan berdampak apa-apa bagi orang yang lain. Jadi dari pembacaan ini kita dapat mendapatkan berkat, yaitu dua hal tadi. Yaitu yang pertama, kenaikan Tuhan itu berisi perintah untuk pergi memberitakan Injil. Untuk pergi menjadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan. Tapi yang kedua, pergi aja tidak cukup. Maka Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini memeteraikan pelayanan kita. Kuasa Roh Kudus itu memeteraikan akan perutusan untuk memberitakan Injil. Dari situ kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Pelayanan kita bukan usaha kita. Tetapi pelayanan kita itu adalah berasal dari dorongan Roh Kudus sendiri. Sehingga kita tidak perlu sombong ketika, wah, saya ini sudah mempertobatkan banyak orang. Ribuan orang sudah saya pertobatkan. Tidak. Itu adalah hasil pelayanan dari Roh Kudus sendiri melalui kita. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah alat dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus untuk tugas pelayanan itu. Yohanes 14 ayat 26 sebagai ayat yang akan menutup khotbah saya pada hari ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam merayakan kenaikan Tuhan ke surga, kami dapat merenungkan satu bagian dari firman-Mu bahwa Engkau adalah sebagai contoh di mana Engkau diutus oleh Sang Bapa untuk mengadakan pelayanan penebusan bagi kami semua. Dan setelah selesai akan karya penebusan itu, Engkau kembali kepada Sang Bapa. Tetapi ada satu hal yang senantiasa harus kami perhatikan, bahwa Engkau, ketika sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberikan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Engkau mengutus kami semua untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi tidak cukup di situ ya Tuhan. Kami mengabarkan Injil tanpa penyertaan apapun, melainkan bahwa Engkau berjanji bahwa kami akan menerima kuasa
ketika Roh Kudus turun ke atas kami. Dan melalui kuasa dari Roh Kudus itu ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk tugas perutusan ini. Sehingga ketika kami berhasil di dalam tugas perutusan ini, itu semata-mata bukanlah kemampuan kami, melainkan Engkau sendirilah ya Tuhan, yang menjadikan kami sebagai alat-alat di tangan Tuhan untuk tugas pekabaran Injil ini. Yang terpenting dari situ ya Tuhan, tumbuhkan semangat, tekad, dan kemauan untuk kami melaksanakan tugas perutusan ini, untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi manusia. Dan ketika mereka percaya kepada Engkau, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Doronglah kami, semangatilah kami, untuk kami melaksanakan tugas perutusan untuk pekabaran Injil. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kusanjung Kau di tempat tinggi. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Imam Besar Agung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan sujud menyembah-Mu Yesus. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan sujud menyembah-Mu Yesus. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Tuhan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan sujud menyembah-Mu Yesus, Dan kusujud menyembah-Mu Yesus. dan sujud menyembah-Mu Yesus, Dan kusujud menyembah-Mu Yesus. dan sujud
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hidup hari ini. Kami bisa memuji menyembah Engkau, dan kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh anak-Mu, abdi-Mu, Pastor Agus Santoso bagi kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu bagi kami semuanya. Dan kiranya Engkau berkati anak-Mu, abdi-Mu di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur berterima kasih juga ya Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Engkau tetap berbicara kepada kami pada hari ini lagi, melalui firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan kami, supaya kami memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu ke seluruh dunia di mana Tuhan utus kami untuk pergi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui peristiwa kenaikan kembali ke surga, biarlah menopang menolong kami, menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berdiri teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami, kasihani kami kalau selama ini kami tidak berani untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan Injil ke berbagai penjuru dunia. Kami mohon belas kasihan, ampuni kami ya Bapa, dan beri kami kekuatan supaya kami melakukannya oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja Tuhan, mampukan, kuatkan kami semuanya, supaya kami bersama-sama menjadi agen-agen pemberita Injil dimanapun kami berada. Baik di dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kami, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami menjadi contoh teladan, kabar baik itu diberitakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, khusus untuk kami semua sebagai pelayan Tuhan, abdi Tuhan di gereja ini. Tolong kami ya Bapa, beri kami semangat, kekuatan, kuasa yang datang daripada-Mu, supaya kami berani memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kabar buruk di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai kami semuanya hanya menjadi alat-Mu saja di dalam melakukan tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh kebutuhan hidup daripada anggota gereja ini, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan bagi mereka yang membutuhkannya. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada di hospital atau di rumah mereka saat ini. Kami mohon Tuhan, lawat mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan juga gereja-gereja lokal yang ada. Tuhan Engkau tolong berkati, supaya ada kesehatan, kebersamaan di dalam kepengurusan, untuk menghadirkan shalom Tuhan, kabar sukacita dimanapun mereka berada dan melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan sinode GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati agar sinode ini terus diberkati oleh Tuhan dengan bertambahnya jumlah anggota gereja dan juga gereja-gereja lokal yang ada di seluruh negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport pelayanan kami secara holistik. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan negeri kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati negeri kami ini dari berbagai persoalan yang ada, yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan menjadi benteng perisai untuk menjaga, melindungi bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa sekali lagi, menyerahkan seluruh pergumulan anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya dan memberikan jawaban tepat pada waktunya dengan cara Tuhan, supaya kami terus berdiri teguh di hadapan Tuhan di dalam melakukan semua tugas tanggung jawab kami selama kami hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna.
kami akan akhiri dan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada siapapun, dimanapun, kapanpun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.